Kalau menurut saya yang pure tidak minta ya orang benar. Karena apa? Satu, doa muhul ibadah. Doa adalah kuncinya ibadah, ya. Nah, kedua, Nabi sendiri kan mengajari malah hidupnya doa terus kan? Ya kan? Bangun tidur sudah berdoa. Setelah bangun tidur mau berwudu ke toilet ada doanya, ya kan? Nah, itu Nabi. Jadi nggak benar juga kalau nggak doa terus, justru harus doa terus karena mengingat Allah dengan doa itu, ya kan? Bangun tidur udah doa, masuk toilet udah doa, nanti mau wudu juga doa, selesai wudu juga doa, ya kan? Mau nganu air saja doa, doanya nganu air wudu apa sampean ngerti ora? Hah? Orang tahu ngelakoni orang ngerti. Kalau saya sudah kebiasaan, jadi alhamdulillahilladzi jalal ma'ah tohiro. Artinya apa? Ya Allah, alhamdulillah engkaulah yang menjadikan air ini menjadi suci, ya kan? Dan mensucikan. Jadi kalau Allah tidak menjadikan air suci mensucikan, kan logikanya tidak untuk bersuci, gitu loh, ya. Karena apa? Zaman dulu, zaman ketika belum Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad, yaitu Islam yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam, bersucinya itu pakai api, ya. Jadi kalau ada orang berzina, ya, itu taubatnya bukan mandi, ya, mandi taubat seperti Islam sekarang, ya, dari Nabi Muhammad, syariatnya masih seperti itu. Tapi harus membakar diri ben suci. Jadi nyemplung maring geni plung mati, ya kan? Itu syariatnya Nabi Musa alaihissalam. Jadi makanya kita jangan heran kalau sekarang ada agama yang seperti itu, ya kan? Ada. Terus kemudian meninggal, ya. Kalau syariatnya Nabi Muhammad, orang meninggal kan dikuburkan di bumi, ya kan? Nah, tetapi syariatnya Nabi Musa beda, karena memandikan mensucikannya itu dengan api, ya dibakar. Makanya kalau zaman sekarang kok ada agama yang dibakar orangnya, yaitu jadi peninggalan dari ajaran dulu juga. Cuma ketika Nabi Muhammad sudah menjadi utusan yang terakhir, ini kaitannya dengan ini juga tadi, ya, hadis tentang Rasulullah, tapi belum masuk hadisnya, Al-Qur'annya dulu, ya. Bahwa di sini Rasulullah diutus sebagai nabi, sudah sebagai utusan terakhir, khotamin nabiin, sudah tidak ada nabi lagi. Maka ketika Rasulullah sudah menjadi rasul, ya sudah harus mengikuti agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad, ya kan, umat manusia. Makanya Nabi Muhammad disuruh untuk berdakwah kepada seluruh umat manusia, bahwa agama terdahulu itu sudah disempurnakan, ya, bukan berarti dihapus, bukan berarti dibuang oleh syariatnya Nabi Muhammad, oleh Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Termasuk itu tadi cara bersuci. Jadi kalau dulu misalnya dijilat anjing, ya, ini tangannya, ya, itu cara mensucikannya bisa dua cara, bisa dikerowes, ya, atau dibakar tuh. Lah kan kalau kita pakai syariat itu, kalau konsekuen, kalau masih pakai agama dulu itu, ya harus begitu cara mensucikannya. Tapi ya tidak diterima karena Allah sendiri sudah mengatakan dalam surat Al-Maidah, al-yauma akmaltu lakum dinakum Islam dina. Artinya apa? Allah itu pada hari Nabi Muhammad ada kata-kata kayak gitu kan. Nah, bahwa pada hari itu ketika haji wada, kan itu ayat terakhir diberikan kepada Rasulullah ketika haji wada, karena Rasulullah setelah haji wada nanti wafat beberapa hari kemudian, ya. Haji terakhir namanya wada, ya. Tapi ya sebenarnya pertama dan terakhir, karena Rasulullah itu berhaji cuma satu kali selama hidupnya, ya. Nah itu. Nah kemudian di situ sudah selesai, ya sudah agama Islam diterima. Nabinya Nabi Muhammad SAW, agama-agama terdahulu sudah jangan dipakai lagi karena ini syariatnya ini sekarang, itu seperti itu harus disampaikan oleh Rasulullah. Nah, ketika Rasulullah sudah wafat, itu bagaimana? Nanti adalah penerusnya para ulama, ya kan? Anul ulama warasatul anbiya. Nah itu, jadi tidak ada nabi bukan berarti dakwah berhenti, ya. Bukan berarti Islam sudah cukup, jangan ngaji lagi, ya kan? Yang lagi viral kan Bu Mega heran, ya, kenapa orang ngaji terus orang ngerti ngesuk, ya. Tidak saya sampaikan di sini. Jadi nanti saya mau bikin YouTube yang menjawab keheranan Bu Megawati, ya, nanti saya jawab. Mana mau ngaji kok heran, nanti tak jawab, ya.
Nah, di YouTube saya nanti sampai nonton kalau sudah jadi ya nanti. Nah, itu kenapa? Ya. Lewong apa tadi? Syariatnya sudah berhenti tapi harus penerus ada, yaitu para ulama, bukan nabi lagi ya. Jadi kalau sampean ya ngelihat ada orang ngaku nabi, atau ini penampilannya yang meyakinkan banget ya, nggak ayat-ayat heboh, terus ajaib ya, bisa mabur apa bisa apa ya pokoknya kayak gitu aja percaya ya. Karena apa? Sudah tidak ada nabi lagi selain Nabi Muhammad, ada dikatakan di situ adalah khotamin nabi. Jadi merupakan penutup para nabi, dan penerusnya Nabi Muhammad bukan nabi lagi tapi ulama ya. Ya para ulama itu ya artinya apa? Yang menyampaikan ajaran Islam. Apa saja? Ya bisa di situ ulama dalam arti sesungguhnya dalam bahasa artinya alim agama Islam ya kan, ya para ulama. Terus kalau bahasa desone kiai ya kan, kiai lah. Kalau bahasa yang orang-orang di kota senangnya ngundangnya ustadz atau ustadzah ya kan, dai ya kan, bahkan dosen pun juga termasuk ulama dalam arti dosen yang menyampaikan ajaran Islam, begitu kan? Nah, jadi jangan terlalu sempit pemikiran kita, ulama itu siapa kan gitu ya. Nah, kalau kiai itu berbeda dengan ulama dalam arti kalau kiainya memang kiai yang tidak alim. Kan ada kiai sing manutok sami nawakna kokane ya biyen ngajine maring kiyaine jere salat 5 waktu. Ke carane ngaji kayak gitu disampaikan, kemudian disebut kiai. Tapi sebenarnya kiai juga ngaji kan sama kiainya, sama ulama. Terus menyampaikan juga, jadi ngerti hukumnya juga kan, berarti kan kiai juga ulama ya. Dai juga seperti itu, dai kan ngaji sama kiainya waktu di pesantren ya kan. Terus kemudian di kuliah juga ngaji sama dosennya. Oke, saya lanjutkan. Berarti di sini harus bertindak adil ya, sudah tahu ya namanya adil. Kalau gambarannya lebih mudah begitu tadi, dosen ya dosen, mahasiswa ya mahasiswa, anak-anak, ayah, ibu kan gitu. Nah, kalau lebih mudah lagi gini contohnya, misalnya saya punya anak ya, 4 kan anak saya, misalnya yang masih hidup saja 3 lah ya, yang 2 sudah menikah, nah yang 1 masih SD ya. Nah ini yang sudah menikah misalnya terus masih harus tinggal dengan saya, masih harus sekolah, terus taksangoni juga sama dengan anak saya yang masih SD, 5.000 rupiah per hari, adil apa ora? Tidak kan? Kalau sudah menikah adilnya ya sama sekarangmu ya, wis nikah kewajiban saya kan sudah selesai ya kan, orang kudu ngapa-ngapain. Jadi kewajiban terakhir orang tua kepada anak adalah menikahkan anaknya. Jadi kalau anaknya sudah nikah, ya wis ora wajib ngopo-ngopo ya. Jadi jangan salah, nanti kalau melahirkan minta orang tua ya, dari kewajiban orang tua ya, rumah minta orang tua dari kewajiban, itu sudah tidak betul. Cuma orang tua biasanya nggak tega aja ya kan, diberikan rumah, diberikan apalagi. Nah kemudian lagi misalnya yang SD tiba-tiba minta seperti kakaknya ya yang sudah menikah, minta dibikinkan rumah juga, kan orang adil juga kan. Jadi adil itu tidak seperti sampai tadi sama rata, tidak ya. Adil tidak harus sama, paham ya? Adil tidak harus sama. Yang penting adil itu juga tidak harus seimbang, paham ya? Jadi ternyata bukan seimbang makna adil, juga bukan sama. Tapi adil adalah proporsional. Jadi menempatkan sesuatu pada porsinya atau pada tempatnya. Kalau memang posisinya SD, ya tempatkan dia sebagai ya kelas SD, SMP, SMA. Itu baru adil ya. Makanya selama ini kan orang ngerti istilah adil ya, pada real. Banyak itu di masyarakat ya. Terus lagi pelayanan, misalnya saya contohkan. Pelayanan di masyarakat misalnya kayak kemarin saya ke rumah sakit ya, mengantarkan ayahnya suami saya, kalau bahasa Indonesia itu mertua ya kan, ke rumah sakit. Itu kemarin kan hari libur ya kan, bahkan Sabtunya juga libur. Saya sudah bilang sama suami sama saudara saya,
ini hari libur, ya nggak ada dokternya dong kan gitu ya. Nah sampai di sana temenan, orang dokter nunggu kon hari ini, Senin kan balik lagi. Nah coba kalau ini kan peraturan ya, peraturan itu tidak boleh di ngawurin ya. Terus kemudian nggak tahu aturan, terus kemudian orangnya itu marah-marah misalnya ya, misalnya suami saya atau siapapun lah ya yang ke rumah sakit terus bilang, alah rumah sakit apa kie, rumah sakit kok iya orang bener temen kan gitu ya, nggak ada dokternya, nggak dilayani ya kan, malah tutup dulu ya. Sing salah siapa Dajjal ya, sing salah mbok yang ngomong itu lalu hari libur ya, dokter libur ya kan, ada bahkan dokter piket, tapi bukan semua dokter hadir kan gitu. Artinya dokter-dokter yang biasa datang ya, yang spesialis itu nggak datang, yang datang cuma yang piket. Jadi anggar tahu kewajiban, tahu hak, insya Allah nggak akan ribet ya, nggak akan banyak protes, nggak akan banyak bully bahkan apa itu bunuh ya. Itu yang terjadi kayak gimana, karena orang ngerti lah. Lebih batalnya lagi, wis orang ngerti dikasih ngerti malah ya marah, ngamuk, suruh orang pokoknya ya udah jadi maning ya. Jadi iya orang zaman sekarang itu gitu ya, wis orang ngerti ngeyel, ngamuk, mening ya, bahkan lebih sakit itu ya. Itu adil. Wal ihsan. Nah ini juga Nabi disuruh untuk berbuat ihsan. Ihsan siapa? Ihsan itu artinya maknanya lebih baik ya. Apa? Oh iya tangga nih kakak Pak Ijo bareng ya. Nah itu enggak. Jadi ihsan itu maknanya lebih baik. Lah yang dimaksudkan apa itu? Itu di atasnya Islam. Tadi kan sudah iman ya, iman, Islam terus ihsan. Kalau sudah iman, sudah Islam, itu sebenarnya sebelum ihsan itu takwa dulu. Takwa bedanya apa? Kalau takwa memang sudah melakukan Islamnya dengan sungguh-sungguh ya, dengan benar atau Islam ya, terus ihsan. Ini lebih baik, artinya apa? Rukun Islam dilakoni kabeh ya, dari syahadat sampai haji. Ihsannya itu adalah selalu tazkiyatun nafas, memperbaiki diri ya. Ngomongnya nggak suka kasar ya, nggak suka maksiat, bahkan otak dan hatinya ya, tidak hanya perilakunya juga diperbaiki ya. Mikir kancane ih bocah kok ini temen ya, astagfirullah utekku elek kan gitu ya, hatiku elek, itu namanya ihsan ya, tazkiyatun nafas. Bahkan Rasulullah pernah nyuruh putrinya ya, Fatimah, ya Rasul atau ya, ayahanda, aku kepengen pergi, Aisyah istrinya ya, aku kepengen pergi ke perkumpulan. Terus Rasulullah bilang, yakin kamu mau pergi? Iya, di sana ada suatu pertemuan yang mungkin cara sikini mungkin pengantinan apa kondangan gitu ya, atau apa gitu lah. Rasulullah bilang, ya sudah kalau begitu sana kamu pergi, tapi kamu jangan ngomong apa-apa, kamu apa tuh ngemu bahasa ini Indonesianya apa? Hah? Ngemu apa ngemu? Bukan kumur, itu kan kemu. Ini angel bahasa itu situ miskin. Karena bahasa Jawa itu kaya banget. Ngemu, udah mingkem juga, mingkem kan nang ya tuane. Apa itu? Mulutnya diisi air putih ya, bening, suci. Ini di meja itu ya, itu bahasanya kejelasannya kayak itu. Dan cara bahasa Jawanya ngemu banyu ya, ngemu banyu resik putih. Nah karena aku aja ngomong apa-apa loh, kok ngomong kan utah banyune. Temenan nang pesta ngomong apa-apa. Tapi weruh. Ana weruh gitu. Wong kok lambi kedawan. Nang ati orang ngomong. Ana sing liwat mending walah ki wong ngene malah lambine kecendeken. Dong-donge ya. Kayak mau wong kae iki ngaku lambi sing kiye sing dawa dadi pas. Lah sing kiye kudune sing cendek dadi pas. Bali kondur ya teman-teman. Bareng pulang coba kamu muntahkan airmu gitu. Yang ini di sini kan nggak boleh tadi ya, nggak boleh ngomong, nggak boleh apa, terus pulang sebentar. Baru dimuntahkan apa yang di sini? Nanah, darah, bau busuk. Bahkan kaget, loh kok bisa begitu? Ya iya, karena kamu itu tadi yang kamu batin di hatimu itu sebenarnya busuk gitu, buruk. Karena apa? Ngomong jajal bayangkan.
Padahal kita ngomong lombok sabedina ya, orang kur batin tok. Itu batin tok diberi air saja busuk seperti itu. Lagi kita sering ngomong, "Alah bocah kebeling temen" gitu. Para mangkel banget sih diomong ya lebih busuk lagi kan. Nah itu. Hah? Ini bacin, busuk bacin. Itu namanya tazkiyatun nafs atau ihsan. Itu tadi ya. Selalu memperbaiki diri. Ketika buruk ya langsung astagfirullahaladzim ya. Lebih baik lagi karena itu hak Adam terhadap manusia. Mohon maaf ya. Ngapurane ya. Biar usah ngomong ya. Sampai ngapurane ya balik kalau begini batin kowe nenjek banget. Ini mana mangkel ya. Enggak usah begitu juga ya. Sing penting tenan lah ya balik ngapura lahir batin bukan masalahku. Kayak gitu aja ya, bukan masalahku. Istilah salah kan. Itu bagus itu. Angel kan? Angel level ihsan. Makanya ihsan itu termasuk tertinggi ya dalam kedudukan ini. Oke, saya lanjutkan. Berarti di sini Nabi juga disuruh untuk berbuat ihsan, kebaikan lebih baik dan juga menyampaikan supaya orang lain berbuat ihsan, ya kan? Terus wal itai, ya. Apa ke? Itai apa? Dil kurba. Dan disuruh untuk memberikan pemberian kepada kerabat. Nah, di samping Rasul itu memberikan nasihat ya, memberikan pelajaran, ilmu, juga disuruh ya sedekah, memberi hadiah dan lain-lain itu ya. Terus wayanha anil fahsya wal munkar. Di samping itu disuruh juga untuk mencegah perbuatan keji dan munkar. Kenapa? Ketika hanya menyampaikan kebaikan saja, ya kan? Ihsan saja ya. Misalnya kamu harus sholat 5 waktu gitu ya. Kamu tahajud qiyamul lail, kamu tadarus, tapi fahsya mungkare ora dicegah. Kan ini disuruh mencegah perbuatan keji dan mungkar ya. Sing mabuk dijurna baik, ya kan? Terus kemudian sing di zina dijurna baik. Kebaikannya ora bakal sempurna, ya kan? Atau tidak dijalankan, ya kan? Lu percuma kan? Nglakoni sholat iya, qiyamul lail iya, ya, puasa iya. Tapi zina juga iya, mabok juga iya, kan hilang pahalanya gitu ya. Atau misalnya yang sholat yang tidak mabok, terus tapi ada orang yang mabok, yang mengganggu orang yang sholat, bahkan tidak bisa jauh-jauh tadi. Wong ana wong ngaji kok digumuni ke bocah ditinggal ngaji terus kepriwe kapan rabune ngaji kan gitu misalnya. Nah itu kan mengganggu. Nah akhirnya nanti masyarakat kalau itu viral terus dianggap itu benar kan jadinya orang mau gelem ngaji kan namun mah baik tapi orang usah terang nang kene ya. Nanti saya mau bikin YouTube sendiri untuk menjawab itu. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi dakwah itu harus dua-duanya ya. Ini jangan lupa dakwah harus dua-duanya, yaitu amar ma'ruf sama nahi mungkar, menyuruh kebaikan juga mencegah keburukan. Tidak bisa cuma salah satunya tok, ya kan? Nah kalau salah satunya tok misalnya sing buruk-buruk tok ya, sing dicegah, ya yang mabok zina dicegah. Tapi orang diperintah sing baik-baik juga percuma, ya kan? Artinya ini tidak akan berbuat baik, tidak akan sholat, tidak akan zakat, ya. Dan makanya disuruh memberikan pada kerabat, yaitu pemberiannya apa? Bisa zakat, sedekah, wakaf dan lain-lain kan gitu, hadiah ya. Terus wal bahi, dan jangan berlebihan, jangan berperang, jangan bermusuhan, ini maknanya ya. Yang idukum la'alakum tattaqun, supaya ya karena orang yang sudah ihsan, orang yang sudah menjauhi keburukan ya, orang yang suka memberi, itu berarti sudah menjadi orang yang takwa. Ini dasar apa? Apa takarun? Oh iya berarti saya salah. Nanti dicek lagi ya di surat An-Nahl ayat 90 ya. Berarti ini salah nulis. Takarun ya. Ya. Supaya kamu sekalian mengambil pelajaran, bisa berzikir, artinya itu berpikir juga bisa. Artinya apa? Dari hal-hal itu semua harus dipikirkan apa manfaat ihsan, ya kan? Apa keburukannya faksa dan mungkar. Itu seperti itu. Nah, ini adalah dua dasar yang saya sampaikan di dalam Al-Qur'an. Mengapa
Nabi Muhammad diutus menjadi rasul ya, dan sekaligus juga tujuannya ya, apa perintahnya itu tadi sudah saya sampaikan. Nah sekarang hadisnya, ini kan mata kuliah hadis dakwah ya. Hadisnya yang pertama tadi yang pertama adalah innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Ternyata Rasulullah itu ujung-ujungnya atau endingnya dari ayat Quran yang seluas itu saja baru 2 ayat lainnya masih banyak ya. Itu satu tok ya, gue kon memperbaiki akhlak. Masya Allah, berarti akhlak sangat penting ya. Bisa dibayangkan anggar wong ora ngaji, akhlaknya kemudian jajal ora bakal apik ya. Wong saben dina diwehi pengajian be akhlaknya sih burung kena ya kan. Kenapa? Orang ngaji itu macam-macam. Ada yang niatnya melu tok ya, melu temen tok ya. Ada yang niatnya gue menghindari pekerjaan sing capek kan itu ya, bener-bener. Terus ada lagi yang niatnya deleng ya, jeneng kayak apa ustadzah ya. Jadi lucu. Jadi orang jarang yang betul-betul niat mencari ilmu. Dan kalaupun niat mencari ilmu belum tentu bisa mengamalkan, ya kan? Atau belum tentu mau mengamalkan. Lah bayangkan kalau tidak ngaji akhlaknya nanti kan ya. Lah mengapa ujung-ujungnya atau endingnya akhlak? Ternyata akhlak indallah itu paling penting ya. Satu gitu. Yang kedua, bahkan itu dikatakan di situ apa? Yang mau baca, coba dibaca. Yang pentingnya akhlak daripada ilmu. Ada enggak? Kayaknya ada di WA deh. Yang pendapatnya Al-Ghazali yang atas apa ya? Yang kedua di WA kedua tapi yang paling atas apa? Iya, Syabdul Qadir bilang apa? Yang keras. Aku lebih menghargai orang beradab daripada orang berilmu. Jika hanya ilmu, iblis jauh lebih berilmu dari manusia. Nah, itu Syekh Abdul Qadir Jailani, seorang sufi ya, seorang yang berakhlak tasawuf ya, dan memang pemimpin atau gurunya para sufi ya, para wali, itu mengatakan, aku lebih menghargai orang yang beradab atau berakhlak daripada orang yang berilmu. Karena kalau ilmu, iblis itu lebih berilmu atau lebih pandai ya kan. Kenapa? Kita sudah dengar ya kisahnya Azazil ya kan. Azazil adalah rajanya malaikat ya di surga, yang sangat pintar kan, sangat hebat, sangat pokoknya sangat semua ya. Tetapi Pak Nabi Adam alaihissalam diciptakan, Allah kemudian merasa bangga ya, bahagia, dan ya pokoknya kayak gitulah, saya bayangannya kayak gitu ya. Tidak menafsirkan sikap Allah, tapi kalau dilihat dari sisi bahwa ketika Adam alaihissalam diciptakan, Allah menyuruh Azazil untuk bersujud ya kan, artinya itu ya pokoknya bersujud bukan menyembah, artinya gumuni gitu loh ya, mengakui kegantengan Adam, kesempurnaan Adam. Kenapa? Malaikat sama, sudah saya sampaikan di waktu kuliah pertama ya, bahwa malaikat sama manusia itu gantengan manusia ya. Apalagi Nabi Adam kan ganteng banget gitu, sempurna gitu ya, matanya bagus dan sebagainya, sehingga Allah sampai bilang bersujudlah engkau sekalian. Dan sing ora bilang kan Azazil ya, rajane iblis ya, rajane iblis waktu itu, rajane malaikat ya. Nah tapi kemudian karena tidak maunya itu, Allah nggak ridho, menjadi iblis sampai sekarang kan. Nah artinya bahwa iblis itu sebenarnya lebih pintar dari manusia ya kan, diciptakannya juga lebih mulia dari api, manusia dari tanah, dan belum tahu apa-apa. Jadi ketika Nabi Adam alaihissalam diciptakan jerit gitu ya, itu belum tahu apa-apa, takutnya apa-apa orang ngerti. Makanya di situ di Al-Quran gimana bunyinya? Saya lupa. Bi asma'ihim itu loh, yang ada bi asma'ihim haulahi. Ya pokoknya saya pas lagi nggak buka Quran juga nggak lagi teringat, jadi sing hafid kan orang ini. Apa bunyinya apa Mbak? Yang bilang Adam suruh membacakan itu bi asma'ihim haulahi ya, gimana? Al-Baqarah kayaknya. Orang apa juga ya wis lah. Padahal ya kalau pas tadi di mutolaah ya hafal, cuma kan ini lagi pas enggak ya. Artinya apa? Adam ketika disuruh menyebutkan nama-nama benda kan nggak ngerti apa-apa kan?
Nah tapi kemudian Allah mengajarkan jadi tahu, jadi pinter. Artinya waktu Adam diciptakan itu malaikat sudah lebih pandai. Yang kemudian malaikat itu berubah menjadi iblis. Makanya Syekh Abdul Qadir Jalani bilang begitu, bahwa kalau orang beradab atau orang berakhlakul karimah itu masih lebih dihargai oleh Syekh Abdul Qadir Jalani daripada orang yang alim, yang berilmu tinggi. Karena iblis itu paling tinggi ilmunya, ya kan? Tapi tidak beradab, tidak berakhlak. Karena apa? Wong diperintah nang Tuhan iki ora gelem, ya. Gari manut be, ndak rewel ngomong moh, ya kan? Wong kula digawe sekang geni, Adam sekang lemah, ora gelem. Ini yang menjadi falsafah para santri sampai sekarang. Mbok didome anak diperintah kayak ngapa nang kiyaine, ya kan? Nang ustadze nang nyaine mesti sami'na wa ata'na, ya kan? Walaupun sering diperintah lagi. Nah, tapi enggak diperintah kayak gitu, gua gelem masalah juga pokoke akeh-akeh santri sing berkah, ya. Sampai mulia hidupnya, bahkan menjadi pengasuh pesantren dan lain-lain, banyak kehormatan di dunia. Itu sebenarnya karena sangat takdim sama gurunya. Coba lihat. Tapi ternyata memang ada sunnahnya, ya. Artinya ada acuannya, yaitu ketika malaikat Azazil disuruh bersujud kepada Adam, tidak mau, ya. Gurunya kan Allah, ya. Lah diperintah nang gurune, bahkan pencipta nih kok ora gelem rewel, ya kan? Jadi malah jadi silakan menceritakan segi. Nah itu yang tidak dimaui oleh santri. Dan itu benar itu. Santri harus ngaji puluhan tahun, ya. Ternyata mengecewakan kiainya. Terus dilaknat. Terus kowe ilmune ora bakal manfaat. Ora manfaat temenan, ya. Kur dadi bakul cilok. Padahal ilmune ngalim banget. Tapi ada juga santri ngajine bedel-bedel, ya. Tapi bener maksa bodoh ngajine ada-ada. Dadine takdim banget karo kiyaine. Hebat banget, tinggi banget di masyarakat, ya. Jadi kiai ulama besar. Itu banyak yang seperti itu, ya. Tapi saya tidak nyuruh sampean kon ada ledel orang ngaji. Artinya mereka itu merasa aku bodoh. Jadi sami nama tuh. Nah, tapi banyak yang sombong, takabur, pinter, maring kiyaine itu mahasiswa, ya. Maring dosene ora peduli, ya, cuek, jatuh temenanan, ya. Itu saya ngomong betul, ya. Karena apa? Sebenarnya tidak dari sisi situ toh. Secara logika pun Allah tidak suka orang yang sombong, karena sombong adalah sifat Allah, ya kan? Sifat Allah sombong apa namanya? Mutakabbir, ya. Sombongnya kebangetan Gusti Allah, ya kan? Lah kenapa enggak berhak sombong beliau, ya kan? Karena pencipta. Terus sing arep nglawan Gusti Allah sapa? Orang bakal bisa, ya kan? Contoh tadi yang saya enggane tuku pesawat aku bangga, malah gue menarik wong ngaji, ya kan? Masya Allah. Bagi Allah itu pesawat siapa? Nah harganya belas, ya. Jangankan pesawat, dunia seisinya ini harta benda semuanya kan milik Allah, kan? Jangan pesawat, nah kepengen menghancurkan Allah, tik itu hancur, ya kan? Anak apa nih pesawat, ya kan? Gunung segede kayak gue, nah bisa dihancurkan, terus langit itu hancurkan udah kecil. Ngene sombong bisa tuku pesawat terus kan wong sing pada ngaji. Contoh saya dong, aduh naudzubillah, ya. Jadi tiru saya dong, naudzubillah saya, ya. Mohon doanya kepada sampean semua, jangan sampai saya dan anak saya semuanya, ya, keturunan saya sampai akhir zaman tidak suka ngaji, ya. Karena orang tidak tahu kan seperti itu, ya. Karena apa? Ngaji itu adalah nomor 1. Ingat, ya kan? Tolabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Ngaji kuwe nang Islam ku kewajiban sing paling pertama. Sekang apa ini? Rahim, ya kan? Sampai liang lahat, ya kan? Dari kandungan ibu sampai liang lahat. Itu kan ngaji terus. Lah kok ora ngaji kan aneh, ya. Itu satu. Kedua, dikatakan oleh Rasulullah, ya kan? Tolabul ilmi faridotun ala kulli faridotun. Itu bahasa Arab sing artinya banget fardune, ya kan? Ngerti belajar balaghah mantek, ya. Banget fardune. Lah sedangkan salat fardun, ya. Fardun karo faridotun itu lebih tinggi faridotun. Jadi salat yang sudah menjadi kewajiban utama, pertama dan tertinggi dalam Islam itu lebih tinggi tolabul ilmi.
Percaya ora? Itu. Kenapa logikanya? Secara logika wong Islam kan dinul akli, agama yang berakal, ya, agama yang berilmu, yang ilmiah. Maka bisa dilogikakan, gampang banget. Kenapa? Contoh, sholat memang fardu, ya, tapi lebih fardu mencari ilmu. Mengapa? Karena sholat tanpa ilmu tidak ada gunanya, ya kan? Lu sholat kok ora wudu, ora blas, sah ora sholatnya? Tidak. Bahkan berwudu pun wudunya kok tidak sesuai syariat, artinya ada yang tidak dibasuh kan gitu ya, kepalanya tidak dibasuh, sah ora sholatnya? Ora, wudunya pun tidak sah. Itulah kenapa derajat orang thalabul ilmi, orang ngaji lebih tinggi dari sholat, puasa, zakat dan seterusnya. Itu kalau orang yang tahu, orang ngerti ngaji disit ya, aja langsung komen-komen kayak gue ya, muka-muka dikasih hidayah ya, ngaji kan gitu ya. Oke. Saya teruskan ya. Itu kenapa Rasulullah yang pertama disuruh untuk menanamkan akhlak kepada manusia, menjadi akhlaknya memang akhlak adalah yang tertinggi dalam Islam, ya. Nah, tadi ilmu, mencari ilmu. Lah, kenapa ilmu kemudian kok tidak tertinggi padahal tadi sudah faridotun, ya kan? Sudah sangat tinggi. Karena di situ akhlak itu meliputi seluruh ilmu. Contoh ya, sholat itu apa? Akhlak apa bukan? Saya tanya. Hah? Akhlak bukan? Akhlak. Argumentasinya apa? Hah? Apa? Berarti akhlak apa itu? Bersujud kepada Allah. Jadi kayak gini, kita urai ya. Sholat itu adalah akhlak. Argumentasinya apa? Sujud kepada Allah. Tawadu, ya kan? Nah, tawadu argumentasi yang lainnya apa? Akhlak robaniyah, akhlak kepada Tuhan, ya kan? Lo wis digawe, ya kan? Wis digawe kudu ana rasa syukure, yaitu syukure apa? Menyembah yang membuat. Ora sekedar dibuat tok lho ya, diberi kegantengan ya, diberi pensiuman. Dadi kok ngerti ini kenang kene apa? Ih, ki mambune ora enak lunga, ya kan? Coba bayangkan hidung saja, nikmat hidung ya. Hidung itu kalau kita tidak diberi bau, ya sewu. Nang kono anak apa itu? Kotoran sapi misalnya, kok tidak diberi bau, jelek-jelek melakukannya lagi ndelengar celuk kenang mbok, tapi harus diberi bau aja. Ih, mau tai sapi ya, kan jadinya deleng-deleng orang sudah midek itu ya. Iya mbok, itu sekedar midek loh ya. Wah, lain-lainnya nggak usah dijelaskan. Artinya apa? Memang sholat kelihatannya bukan akhlak, tapi adalah akhlak, yaitu akhlak kepada Allah. Terus kemudian itu adalah perintah Rasulullah untuk memperbaiki akhlak manusia, akhlak kepada Tuhan, akhlak kepada sesama. Kepada sesama misalnya apa? Anak kepada ibunya. Dikatakan di situ al jannatu tahta aqdamil mahat, bahwa surga di bawah telapak kaki ibu. Nah, itu kan akhlak kepada sesama manusia. Terus akhlaknya istri kepada suami. Suami itu kalau bisa dibandingkan itu layaknya raja kan gitu ya. Maka kemudian seorang istri harus taat pada suaminya, tentunya dalam tanda petik taat dalam kebaikan, ya kan? Tetapi di situ juga suami punya kewajiban apa? Jadi ya muasyarahil ma'ruf ya. Jadi harus berbuat baik kepada istri. Lah, Rasulullah mengatakan lagi ya kan, khairukum ya. Terus ana khairukum ila apa? Mar'ati apa ila zauji. Pokoknya aku redaksinya kurang tepat ya. Artinya apa? Rasulullah itu sudah mengatakan bahwa sebaik-baik manusia, sebaik-baik laki-laki adalah yang baik sama istrinya, dan Rasulullah lah yang paling baik terhadap istrinya.
Nah itu di situ maka kemudian suami juga tidak boleh sewenang-wenang. Kada dianggap raja terus istrinya kon jagongnya nang ngisor. Aku kan raja, aku jagongnya kono bae. Ya tidak seperti itu ya. Rasulullah saja mencontohkan bagaimana terhadap istrinya ya kan, menyanjung ya kan. Ya Humairah ya, panggilannya juga sangat romantis. Wahai yang pipinya kemerah-merahan kan gitu ya. Karena Aisyah itu pipinya kemerah-merahan, putih kemerah-merahan. Mungkin kayak mirip-mirip orang Amerika apa ya, orang Palestina ya. Aisyah apa? Oh, Fatur ora, Fatur kuning itu putih ya, kulit Jawa. Kalau putih kemerah-merahan itu kayak orang Palestina mungkin ya. Jadi kayak gitu. Nah, apalagi kalau senyum kan gitu ya, kalau malu kan gitu. Nah, itu makanya kemudian Rasulullah romantis, sakinah, mawadah warahmah, nggak seperti orang Jawa ya, istri diundangnya wong buri, kayak wong buri biar dimasak, aduh, terus diomong wong buri, diarani kerjaannya kon tukang masak. Iya, padahal Rasulullah itu ngajarinnya apa? Kewajiban memasak, ya kan, mencuci baju dan semuanya, termasuk menyusui pun kewajiban suami. Ku sing bener dalam Islam ya. Aja salah wae para suami calon maksudnya sing urung suami ya kan. Wajibane sampean dadi bojone sampean ngesuke sing jalan lanang ya. Wah lah yang ngusoni ngantuk, kesel gitu ya. Terus lah dan sebagainya. Sampean aja jengkel, itu kewajibannya sampean. Jadi sampean cari orang yang bisa menyusui anak sampean ya, mencari jangan ngawuran, dilihat akhlaknya juga ya, akhlakul karimah, nasabnya baik, tidak berpenyakitan, disusuk anak sampean bayar. Nah, oh sampean ora ada duit ya, makanya orang Arab kan gitu, termasuk Nabi itu disusukan ke orang lain karena bukan kewajiban. Iya, terus juga lah kayak gitu terus sampean ngomong ke istrinya dirayu misalnya aja kaya pilok ya, wong kepriwe ya anakmu juga kan gitu ya. Terus dengan bagaimana caranya dirayu gelem nyusui ya kena ya kan, ora kudu bayar utawa sampeyan kayak apa kepengen dibayar nang enggak Pak nusoni anake dhewe ya ora apa-apa njaluk sebulan kira 10 juta ya ya Allah tegan uga jiku biar ana seno yang sikon kepriwe gitu. Terus dia ngomong oke, daripada itu gaji kang aku nyusui gue ganjarannya gede banget menang surga. Ikhlas kan gitu ya, artinya apa, saling menyadari loh antara suami dan istri. Jadi sakinah mawadah warahmah kan gitu ya setidaknya. Saya lanjutkan ya, innama buistu liutamima makarikmal akhlak, itu sudah jelas, itu juga tugas kita semua. Nah ini yang terpenting endingnya ya, dari hadis Rasulullah disuruh sebagai Rasul ya, sebagai utusan Allah, maka yang paling penting di situ adalah hadis balighu ani walau ayat, sampaikanlah dariku meskipun itu cuma satu ayat. Jadi itu tugas kita semua ya. Jangan kemudian sampai ayam lah kadar penerus Nabi ulama iki, aku kan ulama. Ya termasuk ulama dalam arti tanda petik sampean juga orang berilmu, ya kan? Ngaji kawit cilik, siki kuliah nang KPI, berarti punya ilmu. Karena Rasulullah sendiri bilang, satu ayat pun suruh didakwahkan, suruh disampaikan. Lah sampean duwe pirang-pirang ayat kan? Bismillahirrahmanirrahim, satu ayat